Waruya an Syaqiq ibni Ibrahim Az-Zahid, dan diriwayatkan dari Syaqiq bin Ibrahim, seorang yang zuhud. Ada rajulan sa'alahu, bahwasanya ada orang laki-laki bertanya kepada Imam Syaqiq. Faqala, lalu ni rajul berkata, inna nasa yusammunani sholihan, sesungguhnya manusia menamakan mereka kepada saya orang solih. Ya, saya dipanggil, saya disebut, saya dikatakan orang yang solih. Pakai pa'alamu, maka bagaimana saya tahu anni solihun, saya ini orang solih, atau ghairu solih, atau bukan orang solih. Tuh gitu. Jadi Imam Syaqiq ditanya, Bapak Saudara, orang nyebut-nyebut ke saya ini orang solih, ya. Kemudian sebenarnya saya nggak tahu definisi batas orang itu solih dikatakan atau bukan solih atau apa. Dinanya tuh sama gurunya, sama Imam Syaqiq, cirinya orang dikategorikan orang solih itu yang bagaimana. Tapi orang banyak nyebut-nyebut, ya saya ini orang solih katanya. Ya semestinya ya saya harus tahu dulu batasannya, definisinya orang soleh itu apa. Makanya nanya sama Syaqiq, seorang guru besar. Nah itu yang dimaksud orang soleh itu apa sih? Faqala lahu Syaqiqun, lalu Imam Syaqiq rahimahullah ya itu berkata kepada orang yang bertanya tadi, Anas, azhir sirraka inda solihin, coba jelaskan hati kamu di hadapan orang yang soleh. Fa'in rodu, kalau seandainya mereka ridho bihi, dengan hatinya orang-orang yang soleh, ridho gitu, suka, fa'lam, maka ketahuilah annaka, bahwasanya engkau solihun, orang yang soleh. Jadi ini kira-kira hati kita kalau di hadapan orang yang soleh cocok nggak kira-kira? Kalau nih kita bergaul dengan orang soleh, ini hati kita nerima nggak? Kalau kita nerimain, kita demen, kita suka, nah itu berarti cirinya kita orang soleh. Jadi artinya tanya hati, ini hati yang paling tahu. Ya, jadi hati yang paling tahu, karena hati nggak bisa dibohongin. Semua manusia itu hati kecilnya pasti arahnya kebenaran, pasti Bapak Saudara. Jadi setiap manusia walaupun siapapun dia, hati kecilnya pasti ya dia condong kepada kebenaran. Walaupun seorang pencopet, seorang penjahat, tetap hati kecilnya condong kepada kebenaran. Tuh, makanya kalau pengen menilai diri kita apakah kita ini orang soleh atau tidak, ya tanya diri kita sendiri. Hati yang paling dalam nih. Nah bagaimana caranya? Satu, hadir ya ke orang-orang soleh. Nah kira-kira nih yang muncul dalam hati kita apa? Nerimain atau enggak? Kalau itu hati nerimain, kumpul dengan orang-orang soleh, fa'lam annaka solihun, maka kata Imam Syaqiq, ketahuilah bahwa kamu itu masuk dalam kategori orang soleh. Gitu. Faqala lahu Syaqiqun, maka berkata lagi Imam Syaqiq rahimahullah, azhir sirraka inda solihin, ya itu silakan nampakkan. Fa'in rodu bihi fa'lam annaka solihun, maka kalau seandainya ya hati kamu itu redo kalau bersama dengan orang soleh, itu dia ternyata orang soleh. Wa illa, kalau seandainya tidak, fala, maka tidak. Itu yang pertama. Wasani, kemudian yang kedua, a'ridid dunya, sodorkanlah
ya kepada kamu dunia ala qalbi, ke atas hati kamu. Sodorin tuh dunia ke hati kamu. Fa in raddaha, kalau hati itu menolak, dunia ditolak sama hati. Fa'lam, maka ketahuilah annaka, bahwasanya engkau itu solihun. Dunia, orang-orang solih biasanya kalau disodorkan dunia dia nolak, nggak mau. Nah ini kira-kira hati kita nolak nggak? Kalau hati kita malah demen sama dunia, nah berarti belum masuk gitu. Tapi kalau disodorkan dunia, nah nggak usah lah. Ya itu begitu. Nabi tuh disodorkan dunia nggak mau Nabi. Kan Nabi pernah di dalam satu sejarah Bapak Saudara, ya itu termasuk pernah ditawarkan gunung-gunung yang ada di Mekah dan Madinah mau dijadikan emas buat Nabi Muhammad. Pak Abah, Nabi nggak mau. Tuh, coba kira-kira kita kalau disodorin begitu mau nggak? Nah, jadi kita ini tanda tanya juga. Kalau hati kita disodorkan sama dunia nolak, nah mudah-mudahan soleh dah. Tapi kalau belum, masih ya cinta, apalagi yang haram disikat juga, yang syubhat disikat juga. Nah ini udah nggak mungkin kita dikategorikan orang soleh gitu. Dunia sebatas yang halal aja nggak boleh banyak. Tuh orang yang soleh begitu, sesuai dengan kadar keperluannya. Tuh orang yang zuhud begitu Bapak Saudara. Yang halal ya boleh tapi sekedarnya, manfaatkan. Nah kalau dunia yang udah modelnya haram, syubhat, nah ini udah ya berat udah. Ya makanya Rasulullah bilang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah antara yang halal dan haram itu ada namanya umurun mustabihat. Ya urusan-urusan yang ya masih samar-samar. Nah kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dikatakan warok, yang apik sama dunia, ya tinggalin tuh yang syubhat. Ini belum jelas nih, ini halal apa haram, ya tinggalin. Nah seperti itu. Sebab kalau kita udah masuk ke hal-hal yang syubhat, takutnya dia akan terjatuh dan terprosok ke hal-hal yang haram. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi itu digambarkan sama Imam Syakik begitu. Tanya dah tuh, hati kamu kalau disodorin dunia bagaimana? Kalau dia nolak, ketahuilah annaka soleh, kamu itu orang baik. Wasalisu yang ketiga, a'ridil mauta ala nafsika, sodorkan kematian dalam diri kamu. Fa'in tamannathu, kalau hati ada rasa keinginan buat mati, fa'lam annaka solihun, maka ketahuilah sesungguhnya kamu itu orang soleh, orang baik. Kira-kira kalau disodorin mati mau enggak? Ya, kalau orang yang soleh siap aja. Ya, kalau disodorin mati, jangan dulu dah, gue masih lama. Ya, enggak mau aja. Nah berarti dia belum dikategorikan orang soleh. Nah kira-kira ini udah memenuhi persyaratan nggak kita kalau disodorin mati bagaimana kira-kira? Ntar udah belakangan. Nah, begitu. Makanya kita belum pantas dibilang orang soleh. Ya, makanya minimal kita cinta sama orang soleh. Begitu. Sekalipun ya kalian belum menjadi orang soleh, tapi saya cinta, kami cinta sama orang soleh, sehingga mudah-mudahan walaupun kami belum bisa menjadi orang soleh, mudah-mudahan kami akan dikumpulkan bersama dengan orang soleh. Sebab persyaratan orang soleh itu berat banget. Ya, kalau disodorin sama dunia ditolak, kalau disodorin sama mati udah iya aja. Ya, seperti itu. Nah seandainya kita belum bisa, tapi kita masih belajar, proses, terus belajar. Ya, namun ya yang paling penting cintailah
orang-orang yang soleh. Walaupun kita belum termasuk orang soleh, tapi kalau kita cinta sama orang soleh, mudah-mudahan nanti kita dikelompokkan bersama dengan mereka. Jangan ada kedengkian, kebencian kepada orang soleh. Kita belum bisa menjadi orang soleh, terus terang Bapak Saudara. Ya, untuk menjadi orang soleh berat sekali. Tapi tetap kita cinta sama orang soleh. Mudah-mudahan aja nanti kita digabungkan, dikumpulkan bersama dengan mereka. Tuh begitu. Nah ini yang diajarkan oleh Imam Syakik begitu. Ya, tuh kalau kamu pengen dijadikan orang soleh begitu. Jangan udah ngaku nih gue udah jadi orang soleh nih, ngaku sendiri, nggak punya malu ente. Nah, begitu. Jadi kita disebut orang soleh aja kayaknya pas enggak nih. Nah begitu. Makanya di ngadu tuh sama Imam Syakik. Saya orang sebut saya orang soleh, sebenarnya pantas enggak sih saya jadi orang soleh? Ya yang disebut orang soleh itu definisi apa sih? Nah, ternyata itu ya ada beberapa ya poin yang dijelaskan oleh Imam Syakik. Kelihatannya berat juga ini, 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 nggak pas juga sama kita. Nah begitu ya, tapi kita lagi belajar, proses dalam belajar sehingga nanti mudah-mudahan bisa ke sana. Seandainya kita udah bisa ke sana, alhamdulillah. Tapi kalau belum, nah ada solusinya. Cintailah orang yang soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, cinta dengan orang soleh, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Atau dalam hadis ada yang bilang bunyinya al mar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Itu begitu. Makanya cintailah orang-orang soleh. Jangan sekali-kali kita benci sama orang soleh. Kita belum bisa jadi orang soleh. Udah gitu benci sama orang soleh. Ya mau jadi apa kita? Ya menjadi orang soleh tuh ya berat. Ya bukan hanya sebutan doang. Orang soleh, tapi harus memenuhi kriteria-kriterianya. Tapi kalau kita belum bisa, ya usahakan kita cinta dengan orang-orang yang soleh. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi kalau seandainya udah disodorin mati, ya diri kita udah oke, siap, nah itu baru. Ya, tapi kalau belum masih nolak, aduh jangan dah. Ya. Jangan sekarang. Emang kapan? 100 tahun lagi dah. Nah, kalau bisa kan begitu ya. Bapak kalau ditawarin sama mati kira-kira jawabannya gimana? Ya, siap enggak? Pasti rata-rata belum siap. Makanya malaikat Israel enggak pernah nanya. Tuh, malaikat Israel enggak pernah nanya. Kalau dia menyabut nyawa seseorang, hamba-hamba Allah enggak pernah ditanya. Kecuali satu, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh didatengin sama malaikat Israel, dibilang kuntu zairan, saya kemari pengen ziarah. Habis ziarah terus apa lagi wahai malaikat Israel? Kemudian selesai ziarah kepada kamu wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, ya saya izin. Tuh pakai begitu, saya izin apa? Mau mencabut nyawa kamu kalau kamu izinkan. Kalau enggak saya pulang lagi. Begitu Bapak Saudara. Nah kalau kita begitu enak banget ya. Saya izin mau nyambut nyawa kamu, kira-kira izin enggak? Kagak, gue kagak izinin. Begitu ya, makanya inilah keistimewaan Rasulullah. Tapi Rasulullah ya udah tanya doang, emang persiapannya apa aja? Wah malaikat udah siap ya. Ya malaikat udah siap nunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Sorga udah siap, semuanya udah dipersiapkan, sarana dan prasarana. Nabi senyum. Itu buat saya, buat umat saya bagaimana? Tuh umatnya yang dipikirin. Tuh itu Rasulullah. Ya. Kalau kita dibilang udah enak lu mah, udah oke aja. Ya, jamaah bagaimana jamaah? Begitu.
Oh jamaah ente siap semuanya, nah bagus. Tapi kalau jamaahnya belum ya dikasih ya satu nilai yang bagus juga di bulan mau. Coba begitu tuh Nabi Muhammad. Ya, jadi Bapak Saudara, nah seperti itu. Jadi kita belum sampai ke sana. Kita masih terus belajar untuk yang terbaik, Nah, seperti itu. Jadi Pak Izaz tama'at fika hadis salasa, apabila udah kumpul 3 ini pada diri kamu, ya fatadarra ilallahi ta'ala, maka tadarruklah kepada Allah. Jadi kalau 3 ini udah kumpul, masih ada lagi hal yang penting, tadarruk kita kepada Allah. Hudu, tadarruk, jangan sombong. Ya, tuh semakin tadarruk dia. Udah memenuhi 3 kriteria, bukan berarti udah bangga, tidak, tapi tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan apa? Likaila yadkhular riya, supaya tidak masuk riya fi amalika, pada amal kamu. Sebab takutnya, wah ente udah memenuhi persyaratan tuh. Syarat pertama udah dimiliki sama ente, syarat kedua udah, syarat ketiga udah, berarti ente orang soleh. Nah, wah takutnya bangga, nanti sombong, nanti riya. Nah makanya dipesan lagi sama Imam Syakik, tadarruk kepada Allah. Artinya tadarruk gimana? Rendahkan hati kamu. Ya, tetap kita ya harus merendah, enggak boleh sombong. Seperti padi kalau udah berbuah itu semakin banyak buahnya semakin nunduk dia. Betul nggak? Betul. Sebelum ada buahnya, waduh tinggi terus. Ya, tapi ada buahnya, nunduk. Begitulah kita. Semakin punya ilmu, makin nunduk. Bukan semakin tuh tolak pinggang. Ya, nggak ada artinya. Ya, itu tandanya orang bodoh. Ya, orang yang pandai itu semakin tunduk. Ya, itu ulama-ulama kita begitu, guru-guru kita begitu. Mereka semakin banyak ilmunya, semakin tadarruk. Nah, itu yang kita contoh, akhlak yang begitu kita contoh. Ya, ini kan begini sekarang yang susah Bapak Saudara. Ya, makanya al-adab fauqal ilmi. Jadi akhlak itu melebihi daripada ilmu. Ya, orang pintar banyak. Ya, tapi untuk menciptakan orang pintar yang berakhlak mulia, ini yang susah. Ya, nah makanya porsi akhlak harus lebih tinggi kebanding daripada ilmunya itu sendiri. Makanya kita kalau nyari orang pintar mah nggak susah Pak. Di Indonesia nyari orang pintar banyak nggak? Banyak. Cuma orang yang jujur yang susah, orang yang benar yang susah. Tuh begitu. Jadi kalau orang pinter mah udah banyak dah, ya banyak. Ya, tapi untuk mencari orang bener, orang jujur, ini akhlak namanya. Ya, makanya Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang diutamakan, bukan ya kepandaian. Nah begitu. Makanya anak-anak kita ya itu harus kita didik akhlak. Nah begitu, jadi porsi akhlak harus kita berikan lebih banyak kebanding daripada ilmu itu sendiri. Nah ini tugas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sehingga nanti dia akan benar-benar tumbuh dewasa yang diutamakan akhlaknya gitu. Nah ini, jadi kalau kamu udah memenuhi ya persyaratan tadi, kata Imam Syakik, fatadarra ilallah, tadarruk kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, likaila yadkhular riya, supaya riya enggak masuk dalam diri kamu, fi amalika, dalam amal kamu, fayubsidu alaika amaluka, kalau udah ada riya masuk di situ, fayubsidu maka akan merusak alaika atas kamu amalaka, amal-amal kamu. Jadi riya itu bisa merusak amal-amal kamu. Kan sayang, ya Allah ente udah memenuhi persyaratan yang 3 ini, nomor 1 udah, nomor 2 udah, nomor 3 sudah, udah jadi orang soleh, tapi dilupa, ya enggak tadarruk, akhirnya di riya. Nah karena riya hancurlah amalannya. Akhirnya sayang enggak? Sayang sekali.
Ya, makanya ini ilmu ini penting banget Bapak Saudara. Ya, tetap mengkontrol hati itu penting. Ya, makanya saya sampaikan bahwa hati itu ada faktor yang paling penting. Ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka insya Allah yang lain akan ikut baik. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka otomatis seluruh tubuh manusia akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu tidak lain adalah hati. Nah begitu. Warawa Sabitun Al-Bannani, dan telah meriwayatkan Imam Sabit Al-Bannani an Anas bin Malikin, ya, yang datang dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, beliau Rasulullah bersabda, atadruna manil mu'minu, tahukah kamu siapa yang disebut orang yang beriman? Nabi nanya kepada sahabat, atadruna manil mu'min, tahukah kamu siapa itu orang mukmin? Qalu, lalu mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah bersabda, alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu, yaitu orang yang tidak meninggal dunia sehingga Allah dah penuhi seluruh pendengar-pendengar dengan apa yang ia cintai. Itu namanya orang mukmin. Walau anna rajulan, kalau seandainya ada seorang amila beramal, siapa rajul li taatillahi ta'ala, yaitu amalnya untuk taat kepada Allah, fi baitin, di satu rumah, fi jauh fi baitin, di dalam rumah lagi, ila sab'ina baitan, sampai 70 bait. Itu biasanya kalau bait ada satu yang paling pojok, yang paling kecil, jadi nanti ada lagi dalam rumah, nanti ada lagi. Nah begitu. Jadi ini rumah di dalam rumah, di dalam rumah, di dalam rumah lagi. Itu namanya bait fi bait. Ya, jadi fi baitin, fi jauh fi baitin ila sab'ina baitan. Ya Allah, itu di dalam banget ya. Ala kulli baitin, di atas tiap bait, babun min hadidin, dari satu pintu mau menuju satu bait ada pintu lagi, mau menuju satu bait ada pintu lagi, pintunya terbuat dari hadid lagi, dari besi. La albasahullahu ta'ala ridaan, niscaya Allah akan memakaikannya, yaitu rida, ya rida selendang, ya rida amalihi hatta yatahaddasan nas, sehingga ia akan cerita kepada manusia bizalika, dengan hal tersebut, wa yazidu, dan mereka akan menambahkannya. Kila ya Rasulullah, ditanya lagi ya Rasulullah, wa kaifa yazidun, bagaimana mereka minta tambah? Qala, maka Allah menjawab lagi, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, yuhibbu mazada fi amali, cinta terhadap sesuatu yang tambah di dalam amalnya. Tuh, jadi orang mukmin ya itu selalu cinta mazada fi amali, ya untuk menambahkan amalnya. Jadi kita enggak merasa puas dengan amal yang pernah kita lakukan, tapi ada rasa keinginan, cinta untuk menambahkan tuh amalan. Tuh begitu, itu orang mukmin begitu. Jadi enggak puas dengan amalan yang dia lakukan, tetapi dia selalu ingin menambah, ingin menambah, ingin menambah. Tuh orang mukmin tuh yang sebenarnya begitu. Jadi jangan kita udah merasa puas, udah cukuplah saya sholat sini aja, ya udah cukuplah saya sodako seperti ini aja, udah banyak amalan saya. Enggak boleh begitu. Orang mukmin selalu cinta untuk menambahkan dalam amalnya. Enggak ada rasa kepuasan dalam amalnya. Kalau bisa dia ingin beramal lagi, ingin beramal lagi, ingin melakukan kebaikan lagi, ingin melakukan kebaikan lagi. Itu yang harus tertanam di dalam hati seorang mukmin. Nah itu yang dibilang innal mu'mina yuhibbu mazada fi amalihi. Summa qala, kemudian ia berkata, atadruna manil fajiru, tahukah kamu siapa orang yang disebut fajir? Orang yang suka zolim, suka merusak.
Qalu, mereka para sahabat ia berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka bersabda Nabi, allazi la yamutu, adalah orang yang tidak mati hatta yamla Allah, sehingga Allah penuhi masami'ahu, pendengarannya, mimma, dari sesuatu, yukrahu, yang dia makruhkan atau dia tidak sukai. Walau anna abdan amila bima'siyatillahi ta'ala, kalau sesungguhnya seorang hamba Allah beramal dengan amal maksiat kepada Allah. Di mana beramal maksiatnya? Fi baitin, di dalam satu rumah, fi jawfi baitin, dalam penghujung rumah, ila sab'ina baitan, sampai kepada 70 rumah. Jadi rumah itu ada benar-benar di dalam. Dari dalam ada lagi rumah, ada lagi rumah, ada lagi rumah. Ya, sampai 70 rumah. Ala kulli baitin babun min hadidin, setiap bait ada babnya, ada pintunya yang terbuat dari hadid, dari besi. La albasahullahu ta'ala, pasti Allah akan memberikan pakaian apa, rida'a amalihi, yaitu selendang amalnya, hatta yatahaddasan nas, sehingga ia bisa cerita kepada manusia, bizalika, dengan hal tersebut, wa yazidu, dan mereka semakin bertambah. Kila, dikatakan wa kaifa yazidun, bagaimana mereka bisa menambah ya Rasulullah? Qala, lalu Rasul jawab, innal fajira, sesungguhnya orang yang zalim, yuhibbu ma zada fi fujuri, cinta terhadap kelebihan atas kezolimannya. Nah, ini sama. Kalau orang yang zalim, orang yang fajir, berarti dicinta untuk selalu menambahkan kezoliman dan kefasikannya. Kalau orang beriman kan tadi suka menambahkan amal-amal kebaikannya. Nah, kalau orang yang fajir sama itu, dia suka menambahkan daripada kefasikannya. Jadi di dalam hidupnya itu udah berbuat dosa, udah berbuat zalim, belum cukup aja, masih ditambahin lagi, masih ditambahin lagi, masih ditambahin lagi. Nah, itu namanya orang fajir. Waruya, dan diriwayatkan an Abd bin Abdillah, dari Auf bin Abdillah, annahu qala, bahwasanya Auf bin Abdillah berkata, kana ahlul khairi, adalah orang-orang yang baik, yaktabu ba'dum ila ba'din, sebagian mereka menulis kepada sebagian yang lain, bisalasi kalimatin, dengan 3 kalimat. Jadi biasanya ya itu orang-orang yang baik akan menulis ya 3 kalimat. Man amila li akhirati kapahullahu amra dunyahu, itu yang pertama. Ya, ditulis buat orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yang disebut dengan ahlul khair. Ya, jadi tulisnya siapa yang beramal buat akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Itu yang pertama loh. Yakin tuh Bapak Saudara? Siapa yang beramal buat akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Jadi kita kalau udah terus memperhatikan urusan akhirat, dunianya nggak akan ya Allah biarkan begitu aja, dijamin sama Allah, mudah-mudahan gitu. Jadi kapahullahu dunyahu, ya Allah akan cukupkan tuh masalah dunianya. Yang penting dia benar-benar memperhatikan akhirat. Orang beramal ya untuk akhirat, orang yang punya perhatian khusus buat akhirat, tetap Allah akan cukupkan urusan dunianya. Jadi nggak susah masalah dunianya, Allah kasih kemudahan aja, karena dia sudah mengutamakan apanya? Akhiratnya. Tapi kalau ada orang cuma urusan dunia aja yang dipikirin, ya akhirat kosong, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia ya mikirin akhirat, dunia, insya Allah dicukupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aslaha fima bainahu wa bainallahi, dan siapa-siapa yang udah mendamaikan fima pada sesuatu baina antaranya dan antara Allah, aslahallahu ta'ala,
maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan fima bainahu di antaranya wa bainan nasi dan di antara manusia. Dikasih kebaikan sama Allah. Wa man aslaha sariratahu dan siapa-siapa yang udah baik hatinya, aslahallahu ala niyatahu maka Allah akan perbaiki juga zohirnya. Batinnya udah baik, zohirnya juga baik. Ya, jadi ini dua-duanya. Orang-orang yang beriman itu ya yang zohir maupun yang batin, hati dengan yang zohirnya itu sama. Ya, jangan sampai hatinya bilang A tapi nanti di luar ya itu bilangnya B. Nah itu namanya dia ya bukan orang-orang yang ya beriman secara benar. Itu dia termasuk orang fasik, orang munafik namanya. Ya makanya ini sariroh kita ya harus sama dengan apa? Dengan zohir kita. Jadi jangan hati sama zohirnya berbeda. Itu jadi orang apa tuh? Orang munafik namanya. Nggak boleh. Jadi man amila li akhirati kafahullahu amra dunyahu. Kemudian apa lagi? Wa man aslaha fima bainahu wa bainal aslahallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nasi. Siapa yang memperbaiki antaranya dan antara Allah, maka Allah akan memperbaiki antara dia dan antara manusia. Wa man aslaha sariratahu dan siapa-siapa yang baik hatinya, aslahallahu ala niyatu maka Allah akan baikkan juga zohirnya. Hatinya udah baik, maka Allah akan bantu supaya zohirnya pun baik. Jadi batin baik, hati baik, zohir juga harus baik. Waqala dan telah berkata Hamid al-Lappab, idza aradallahu halaka imri'in aqabahu bi salasati asya. Apabila Allah menginginkan kehancuran kepada seseorang, ya, jadi dikasih kehancuran kepada seseorang, maka diiringi dengan 3 macam. Jadi kalau Allah ingin menghendaki hambanya itu hancur, maka diiringi oleh 3 macam. Awaluha awalnya yarzuquhul ilm, Allah berikan rezeki berupa ilmu. Wa yamnahu kullun lipab. Kemudian berkata Imam Hamid al-Lappab, idza aradallahu apabila Allah menginginkan halakamriin kehancuran seseorang aqabahu bisalasati asya, Allah akan memberikan 3 macam ini. Nah ini kalau 3 macam ini diberikan berarti itu ciri orang yang kagak bagus dah. Ya, jadi Allah kalau mau menginginkan seseorang itu hancur, binasa, celaka, maka dia akan dikirimkan 3 macam. Mana yang 3 macam? Awaluha yang pertama, yarzuquhul ilma, Allah berikan rezeki kepada dia ilmu. Wa yamna'uhu dan dia mencegahnya min amalil ulama dari amalan ulama-ulama. Tuh begitu. Dia dikasih ilmu tapi dia cegah dari kerjaan ulama. Jadi nggak boleh ya, sebab orang yang punya ilmu itu harus mengamalkan amalan-amalannya. Wasani yang kedua yarzuquhu suhbatas solihin, dia diberikan rezeki bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Wa yamna'u an ma'rifati hukum, tapi dia dicegah untuk mengenal hak-hak mereka. Dikagak nanya. Mestinya bergaul dengan orang soleh harus banyak nanya supaya kita jadi pinter. Jangan dibiarkan begitu saja. Wasalisuna yang ketiga yang terakhir, yaftahu alaihi babat ta'at, Allah akan bukakan pintu ketaatan. Wa yamna'uhu min ikhlasil amal, dan dicegah daripada ikhlas dalam amal. Qalal faqihu, berkata Imam Al-Faqih, Imam Faqih As-Samarqandi radhiyallahu taala, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, ya, innama yakunu zalika li khabasin
niyatihi. Sesungguhnya itu bisa terjadi kenapa? Li khobasi atau li khubsi niyatihi, karena kotor niatnya. Karena niatnya kotor jadi begitu, nggak bagus. Wasu'i sariroti, dan hatinya jelek. Jadi niatnya jelek, hatinya jelek. Nah itu yang bisa membuat ya dia rusak amal-amalannya. Ya kenapa? Karena hatinya nggak bagus. Makanya kata Imam Al-Faqih As-Samarqandi, ya kejelekan dan keburukan niat seseorang, nah dan juga kejelekan atau su daripada hati orang itu yang membuat bahwa amalnya enggak bagus. Karena niat laukan atau hayatan, kalau seandainya itu benar, niat kalau benar, la razaqallahu, maka Allah akan berikan rezeki buatnya. Terus manfaatan ilmi, dikasih manfaat ilmu, ilmunya juga manfaat. Kemudian ikhlas, dikasih keikhlasan. Lil amali, untuk beramal, jadi ikhlas, setiap kali beramal dia ikhlas. Wa ma'rifatu hurmati sholihin, dan dia mengetahui untuk menghormati orang-orang solih. Ketika dia bergaul dengan orang solih, dia tahu menempatkan ini orang solih, dia bisa hormatin. Nah itulah manfaatnya ya orang-orang yang benar-benar mengetahui kadar hatinya. Jadi kalau kadar hatinya bagus, insya Allah itu akan tertanam semuanya. Ikhlas dalam beramal, kemudian mengetahui hak-hak ya orang-orang yang solih. Nah seperti itu. Ya, ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang disampaikan oleh Imam Al-Faqih As-Samarqandi. Saya kira cukup Bapak Saudara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kitab-kitab ini kita bisa amalkan dalam rangka menuju hati kita supaya bersih. Ya, jangan ada rasa kedengkian, apalagi hal-hal yang lain. Ya, makanya kita sering baca yauma la yanfa'u malu wa banun illa man atallah biqalbin salim, sehingga mudah-mudahan hati kita bersih semuanya, salim semuanya. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara